Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa baru jurusan Pendidikan Ekonomi angkatan 2020. Untuk kali ini saya akan memberikan informasi terkait proses pembelajaran yang dilaksanakan di Pendidikan Ekonomi. Jadi nanti adik-adik sebelum melaksanakan perkuliahan di kelas itu nanti harus melakukan proses kontrak mata kuliah dulu. Jadi dari 120 orang ini nanti akan dibagi-bagikan ke beberapa dosen untuk menjadi dosen walinya. Nah, di sana nanti yang akan dilakukan pada saat perwalian itu nanti saudara atau adik-adik semua akan diarahkan untuk kontrak mata kuliah. Nah, kontrak mata kuliah ini silahkan adik-adik lakukan melalui aplikasi atau melalui website yang sudah disediakan oleh Universitas Siliwangi melalui simakunsil.ac.id. Silahkan nanti dibuka dengan menggunakan username dan passwordnya masing-masing. Di sana sudah tertera paket mata kuliah untuk semester 1 yang harus dikontrak. Tinggal klik saja nanti untuk prosesnya, dan nanti yang melakukan validasinya itu oleh dosen wali apakah disetujui atau tidak untuk kontrak mata kuliahnya. Nah, kemudian yang perlu diketahui juga di sini yang perlu diperhatikan yang perlu diperhatikan di dalam proses perkuliahan nanti, meskipun ini perkuliahannya akan dilakukan secara daring, adik-adik di sini harus memperhatikan kehadiran, di mana dalam proses perkuliahan kehadiran itu menjadi salah satu syarat ketika nanti akan mengikuti ujian UTS ataupun UAS, ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester. Wajib, kehadiran ini wajib, dan wajib untuk toleransinya itu boleh 2 kali tidak masuk untuk perkuliahan dengan alasan sakit atau izin. Jadi maksimal secara keseluruhan itu 80% saudara atau adik-adik semua di sini harus hadir dalam perkuliahan. Wajib, itu sifatnya wajib. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi terkait dengan etika. Dari mulai penilaian sikap, karena di sini etika itu sangat penting. Saudara tidak hanya pandai dari sisi kognitif, tetapi untuk sisi afektif dan psikomotornya pun harus diperhatikan. Apa saja yang menjadi etika? Etika ketika dalam proses pembelajaran, meskipun nanti pembelajarannya daring, nanti saudara harus bisa merespon apa yang menjadi tugas yang ditugaskan atau harus bisa merespon tugas-tugas yang diberikan oleh dosen, harus bertanggung jawab dalam mengerjakan tugasnya, kemudian harus dikumpulkan tepat waktu, kemudian sikap juga nanti kalau misalnya dosennya melakukan pembelajaran secara tatap muka, ketika menjelaskan materi, tolong videonya di-on-kan, seperti itu. Jangan sampai nanti saudara dosennya memberikan pembelajaran secara daring, menjelaskan materi, dan video saudara dimatikan dan saudaranya meninggalkan pembelajaran entah kemana, seperti itu. Jangan sampai seperti itu, karena nanti akan menjadi salah satu penilaian etika. Kemudian selain itu, untuk etika itu bagaimana caranya saudara menghubungi dosen, baik dosen pengampu mata kuliah ataupun dosen wali atau yang lainnya, itu dengan menggunakan etika bahasa yang baik, bahasa yang santun, bahasa yang sopan, tidak menggunakan singkatan-singkatan, dan itu dilihat jamnya ketika mengirimkan pesan. Itu kalau mengirimkan pesan melalui sosial media, tolong dilihat jamnya. Jangan sampai waktunya istirahat saudara mengirimkan pesan dan memaksa untuk dibalas, seperti itu ya. Jadi tolong diperhatikan itu. Kemudian terkait yang lainnya, tadi tanggung jawab sudah. Yang lainnya mengenai kita masuk ke masuk ke proses pembelajarannya. Kita masuk ke proses pembelajarannya. Nah, pembelajaran yang akan dilakukan untuk semester ini semuanya full daring. Jadi saudara silahkan mengikuti pembelajaran secara daring. Nanti dosen-dosen akan memfasilitasi saudara, baik itu melalui sinkronus ataupun melalui asinkronus. Yang perlu diperhatikan di sini, nanti setiap dosen itu akan menyediakan room atau menyediakan kelasnya
akan menyediakan kelasnya sebagaimana saudara nanti dibagi kelas A, kelas B, atau kelas C. Silakan saudara masuk sesuai dengan kelasnya. Nah, untuk pembagian kelas tersebut nanti sudah ditentukan oleh dari jurusan. Silakan masuk ke sana. Kemudian untuk pembelajarannya, nanti jika ada dosen yang meminta pembelajaran melalui Zoom atau melalui Google Meet, silakan saudara ikuti. Tadi seperti yang saya ungkapkan untuk etikanya, harus mengaktifkan videonya, kecuali kalau ada gangguan sinyal ya, terkendala jaringan, itu boleh menonaktifkan dengan konfirmasi terlebih dahulu, seperti itu. Dan kemudian jika ada dosen yang memberikan pembelajaran secara asinkronus, artinya dosen itu menyebarkan video pembelajaran misalnya atau media pembelajaran lainnya, PowerPoint atau modul atau yang lainnya melalui kelasnya. Mungkin nanti yang akan kita pergunakan adalah Google Classroom. Nanti dosen akan memberikan materi di sana. Ya, dosen akan memberikan materi di sana. Silakan saudara buka sesuai dengan kelasnya, dan biasanya di dalam setiap pembelajaran itu ada tugasnya, dan silakan saudara kerjakan tugasnya sesuai dengan apa yang diminta oleh dosennya, dan itu tolong dikerjakan secara bertanggung jawab. Jika dosennya meminta untuk dikumpulkan tepat waktu, silakan kumpulkan tepat waktu. Jangan mentang-mentang daring. Jangan mentang-mentang daring, nggak akan ketahuan ini mukanya yang mana, nggak akan ketahuan ini siapa orangnya, gitu ya. Tapi tolong diperhatikan, meskipun daring, ini aturan etika itu akan lebih diperhatikan lagi. Nah, kemudian untuk perkuliahan ini, karena saudara sekarang sudah masuk menjadi mahasiswa ya, bukan siswa lagi, itu saudara dituntut untuk lebih mandiri. Untuk pelaksanaan perkuliahannya jangan tergantung kepada orang lain, karena untuk pembelajaran di SMA dengan di universitas itu berbeda. Saudara dituntut belajar mandiri. Misalnya seperti ini, jika satu mata kuliah itu memiliki bobot 3 SKS, 3 SKS itu satu SKS-nya adalah 50 menit, itu saudara 50 menit itu untuk tatap muka. Sedangkan untuk non tatap mukanya, tugas mandiri tidak terstrukturnya itu ada 170 menit per SKS-nya. Jadi bobot beban belajar saudara itu 3 SKS itu 50 menit kali 3 untuk tatap mukanya untuk per minggunya, dan 170 menit kali 3 untuk tugas terstrukturnya. Untuk tugas tidak terstrukturnya. Itu yang terkait proses pembelajaran yang dilakukan di pendidikan ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.